untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Ibu Sulis. Dan selanjutnya Ibu penguji kita, Ibu Kaban BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Sulis share screen dan slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina selaku penguji, yang saya hormati Ibu Tince Orianto selaku coach, yang saya hormati Bapak Supratman M. Pailu selaku mentor, dan yang saya hormati Bapak Kurniawan sebagai host. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan kemampuan membaca peserta didik melalui gerakan literasi pada peserta didik kelas 5 SDN 10 Karamat. Identitas saya dengan nama Sulilawati SPD, saya bekerja di SDN 10 Karamat dengan nomor daftar hadir 33. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di SDN 10 Karamat, saat ini kemampuan membaca peserta didik masih sangat rendah. Sebagian peserta didik hanya bisa menulis dengan kalimat yang ada di papan tulis, tapi ketika mereka membaca masih banyak yang kesulitan, bahkan ada yang masih mengeja di kelas 5, sehingga membuat pembelajaran jadi terlambat dan peserta didik lain yang sudah bisa membaca akan merasa bosan. Kemudian ada visi dan misi Kabupaten Buol. Kemudian ada gambaran singkat tentang SDN 10 Karamat yang merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Karamat, tepatnya di Desa Mendaan yang sudah berstatus negeri dengan jenjang akreditas C. Kemudian ada visi dan misi SDN 10 Karamat, tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca melalui gerakan literasi sekolah, kemudian untuk menerapkan nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan ataupun dalam proses kerja nyata seorang pendidik. Kemudian untuk mengembangkan pengetahuan peserta pelatihan dasar CPNS tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Kemudian ada manfaat aktualisasi, yaitu ada bagi CPNS, bagi SDN 10 Karamat, bagi pemerintah daerah Kabupaten Buol, dan bagi peserta didik. Kemudian selama saya mengajar di SDN 10 Karamat, saya mendapatkan beberapa isu-isu dengan identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya kemampuan membaca peserta didik di kelas 5 SDN 10 Karamat, kurangnya kepedulian peserta didik terhadap kebersihan lingkungan sekolah, kurangnya partisipasi peserta didik dalam mengerjakan tugas, rendahnya penguasaan teknologi oleh tenaga pendidik di SDN 10 Karamat. Kemudian untuk menentukan masalah prioritasnya, saya menggunakan teknik APKL yang didapat masalah prioritasnya itu kurangnya kemampuan membaca peserta didik di kelas 5 SDN 10 Karamat. Kemudian ada analisis penyebab isunya. Kemudian dari isu tersebut, saya mempunyai gagasan pemecahan masalah yaitu dengan meningkatkan kemampuan membaca peserta didik melalui gerakan literasi pada peserta didik kelas 5 di SDN 10 Karamat. Setelah itu saya ada rencana kegiatan, ada 4 kegiatan. Yang pertama, perencanaan pelaksanaan aktualisasi dengan tahapan kegiatan, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan teman sejawat, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dan membuat soal pretest dan posttest. Keterkaitannya dengan mata pelatihan, yang pertama ada akuntabilitas, nasionalisme. Lanjut ke kegiatan kedua dulu, Sulis. Nanti di kegiatan inti baru kau jelaskan satu tahapan yang terkait dengan nilai-nilai dasar, oke? Nah, Ibu.
Kemudian yang kegiatan kedua yaitu membuat poca atau pojok baca dan pohon literasi di dalam kelas. Yang tahapannya itu pertama mencari referensi bagaimana cara membuat pojok baca dan pohon literasi. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan membuat pojok baca dan pohon literasi. Ketiga, melakukan kerjasama dengan peserta didik untuk membuat pojok baca dan pohon literasi. Keempat, membuat peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik di dalam area pojok baca. Kemudian menggunakan media pembelajaran pojok baca dan pohon literasi. Yang pertama, melakukan pretest kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, meminta peserta didik memilih buku bacaan. Ketiga, membiasakan peserta didik untuk memulai kegiatan dengan berdoa. Keempat, melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian yang kelima, peserta didik mencatat judul dan halaman yang telah mereka baca pada stiker note dan menempel stiker note pada pohon literasi. Keterkaitannya dengan mata pelatihan, di sini ada dalam melakukan kegiatan membaca 15 menit itu sudah menjadi tanggung jawab seorang guru agar peserta didik bisa terbiasa membaca. Itu merupakan tanggung jawab dan konsisten dari seorang guru, setiap hari harus dilakukan kegiatan membaca 15 menit itu. Kemudian etika publik profesional, di sini seorang guru akan melakukan sebuah tanggung jawab dengan profesional. Kemudian komitmen mutu jujur. Jujur di sini yaitu setiap siswa harus dilakukan sama, tidak bisa dibeda-bedakan. Kemudian ada kegiatan keempat yaitu evaluasi penggunaan media pembelajaran pojok baca dan pohon literasi. Dengan tahapan kegiatan yang pertama melakukan post-test, kedua memeriksa hasil kerja peserta didik, ketiga analisis hasil post-test peserta didik, empat melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Kemudian keterkaitan peran dan kedudukan PNS dalam kegiatan perancangan aktualisasi. Dalam melakukan pelaksanaan perancangan, penulis akan melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian mengajukan isunya. Setelah didapatkan isu yang dijadikan sebagai kesepakatan untuk diangkat dalam rancangan aktualisasi, kemudian saya akan berkoordinasi dengan teman-teman sejawat mengenai kesepakatan dengan mentor bahwa isu ini yang telah saya jadikan rancangan nantinya yang akan saya angkat dalam rancangan. Dan kemudian saya juga akan meminta pendapat dari teman-teman media apa yang cocok akan saya pakai untuk bisa agar anak-anak bisa rajin membaca, bisa kemampuannya membaca itu bisa meningkat. Kemudian setelah mendapatkan kesepakatan bersama, saya akan menyusun RPP bagaimana pedoman saya dalam pembelajaran. Maka saya akan melakukan nilai wall of government dengan indikator komunikasi dan manajemen ASN, yaitu penilaian mentor terhadap perilaku dan kinerja saya di sekolah. Kemudian dalam membuat pojok baca dan pohon literasi, saya akan melakukan berbagai tahapan mulai dari mencari referensi, menyiapkan alat bahan sampai dengan pembuatannya. Saya juga akan melakukan nilai pelayanan publik dengan indikator sederhana, yaitu menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan tidak terbelit-belit, serta mudah dipahami dan mudah dilaksanakan dalam pembuatannya. Ini PPT-nya enggak jalan ya? Jalan, Bu. Ini baru sampai di tujuan dan manfaat aktualisasi. Signal di daerah di tempatnya Bu agak sulit sekali. Memang tadi saja saya bincang-bincang dengan mentor agak kesulitan. Coba kau kasih jalan sulit ya. Mana jadwalmu? Sudah berjalan, Bu? Ya sudah. Kemudian ada jadwal, ini jadwal saya. Perencanaan saya lakukan selama 2 hari karena di dalam juga ada pembuatan RPP. Kemudian untuk membuat pojok baca
dan pohon literasi saya lakukan selama 5 hari. Dan untuk menggunakan media pembelajarannya saya gunakan selama 22 hari, dan evaluasi penggunaan media pembelajarannya saya gunakan selama 1 hari. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya membutuhkan kritik dan saran untuk bisa memperbaiki rancangan aktualisasi saya dari penguji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Sulis stop share. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan waktu 3 menit. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Pak Ibu Penguji, yang saya hormati Bapak Ibu peserta didik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dan baik kesehatan jasmani berbincang. Jadi kami selaku kepala sekolah dengan pengajuan judul yang dipilih oleh Sulis itu kami sangat setuju. Kenapa? Karena sesuai dengan keadaan sekolah ini. Apa yang dikatakan beliau tadi bahwa kelas 5 itu masih ada yang tidak tahu baca, sehingga kami semua guru di sini sangat setuju dengan program yang diambil oleh Sulis. Kemudian selanjutnya perlu diketahui bahwa Desa Mendahan itu ini agak jauh, ya. Sebenarnya masih dikatakan desa terpencil ini karena jauh dari desa-desa lain, kemudian masuk ke dalam. Jadi untuk itu juga kami agak kesulitan untuk membina anak-anak yang mana wali siswanya itu masih kurang pengertian dengan pendidikan. Jadi barangkali kami selaku kepala sekolah sangat-sangat mendukung program yang diambil oleh Bu Sulis dalam meningkatkan baca siswa. Itu barangkali Bu selaku penjelasan kami dan kami terhadap yang dipilih Bu Sulis, dan akhirnya kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mentor, walaupun miris ya, kelas 5 masih terbata-bata membaca. Tapi pertama saya kurang setuju juga Bu ini, tapi karena disampaikan bahwa itu menjadi latar belakangnya sehingga beliau mengangkat ini atas persetujuan mentor. Baik, selanjutnya kami silakan Ibu penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Stince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Supratman selaku mentor yang saya hormati, Bu Stince sebagai coach yang saya hormati, dan yang kita banggakan bersama Sulilawati. Oke, peserta Ratsar kita, terima kasih ya sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Yang pertama, tadi dari penguatan mentor juga disampaikan bahwa kemampuan membaca memang rendah ya. Jadi kalau memang rendah, tolong disampaikan datanya gitu ya. Sampaikan datanya berapa orang yang tidak bisa membaca dan menulis gitu ya. Berapa orang yang kemampuannya masih mengeja dan seterusnya. Coba ditambahkan di latar belakang ya, sehingga kemudian isu ini menjadi kuat gitu. Ya, karena ada data yang mendukung. Itu pertama. Yang kedua, Sulil ini nanti muridnya diajak membaca di pojok baca. Tapi ternyata rata-rata tidak bisa baca. Gimana? Nanti cuma lihat-lihat gambar. Kebanyakan juga Bu yang mengeja. Jadi dengan adanya pojok baca itu, mereka nanti
akan lihat-lihat gambarnya, nanti disediakan juga buku-buku yang ada gambar karena anak-anak sekarang kebanyakan mau membaca yang ada gambar-gambar bagusnya. Ini Jadi kelas berapa ini? kelas 5, Bu. Kelas 5 ya. Iya. Ya, nanti bukunya disesuaikan ya, jangan buku yang tulisannya kecil lalu tidak bergambar ya, tapi kalau bisa di situ buku-buku enggak apa-apa lah, masih ada mengeja-mengejanya gitu. Tulisan mengeja gitu, daripada dikasih buku yang tulisannya apa kecil-kecil tidak ada bacaan mengejanya. Enggak apa-apa kayaknya deh, disesuaikan ya bukunya. Ada enggak bukunya di sana? Ada di perpustakaan, cuma kan sekarang anak-anak tidak terlalu sering. Jadi perpustakaannya tidak digunakan secara maksimal. Makanya saya membuat pojok baca di dalam kelas supaya anak-anak lebih suka membaca di dalam kelas. Iya, makanya bahan bacaannya juga harus disesuaikan. Jangan taruh di situ bacaan yang itu tadi saya bilang dari segi tampilan tidak menarik. Tulisannya kecil-kecil, akhirnya anak-anak cuma lihat gambarnya. Kalau tulisannya bukunya tidak bergambar ya sudah, dia langsung buka langsung tutup ulang gitu ya gitu. Tapi kalau dikasih yang besar-besar tulisannya, ada gambarnya, terus ada teknik mengejanya, mungkin akan lebih mudah. Pembiasaannya di situ dulu ya. Oke, jadi pemilihan buku juga penting. Nah, berikutnya tadi bicara soal perpustakaan tidak terpakai. Kenapa tidak terpakai perpustakaannya? Jangan-jangan karena gurunya yang mengelola tidak ada, atau lebih banyak dikunci, ditutup perpustakaannya sehingga anak-anak tidak masuk di perpustakaan. Iya, karena di sekolah ini juga, Bu, pengelola perpustakaannya kan sudah dimutasi. Jadi tidak ada lagi yang menjaga perpustakaan. Makanya perpustakaannya tidak terpakai. Kira-kira solusi mana tuh kalau supaya perpustakaan bisa terpakai? Kayaknya yang pertama harus kepala sekolah dulu mengajukan ke dinas bahwa kita kekurangan juga tenaga administrasi di sekolah. Kemudian yang keduanya anak-anak itu lebih suka kan main di kelas, Bu. Mereka lebih suka main di kelas, makanya perpustakaannya tidak terlalu terpakai. Oke, ya mungkin juga karena itu tadi sekolah perpustakaannya ditutup. Oke, baik. Nah, saya langsung kepada kegiatan ya. Kegiatan pertama perencanaan. Kegiatan kedua, dia beri nama saja melaksanakan gerakan literasi. Ya. Kegiatan kedua, pelaksanaan gerakan literasi. Tahap pertama, membuat pojok baca. Tahap kedua, membuat pohon literasi. Jadi langsung pada poinnya, ya. Itu gunting-gunting daun, gunting-gunting bunga untuk ditempel-tempel jadi pohon, enggak usah dibilang, ya. Itu enggak usah disebutkan. Tapi pasti, kan gimana caranya bikin pohon literasi kalau tidak ada prosesnya, gitu. Tapi enggak usah disebutkan. Jadi tahap pertama membuat pojok baca, tahap kedua membuat literasi, tahap ketiga mau bikin apa? Coba, apalagi kira-kira yang bisa menarik anak-anak untuk membaca? Nanti di situ saya gunakan metode pemberian hadiah, Bu. Pemberian hadiah? Iya. Tiap hari ini mau bikin jadi hadiah? Hadiahnya misalnya kita kalau ada nanti, kalau anak-anak sudah selesai membaca, kemudian saya akan tanyakan satu-satu siapa yang bisa mengulang apa yang mereka baca tadi. Kemudian jika ada yang berani mengulang kembali, nah saya akan mengajak teman-teman lain untuk memberikan tepuk tangan sebagai penyemangatnya, kemudian memberikan jempol. Setelah itu saya juga akan membuat sebuah kertas yang di dalamnya ada emot-emot. Nah, biasanya itu anak-anak sering pakai itu. Berarti pemberian reward ya. Jadi tahap ketiga pemberian reward ya. Terhadap prestasi literasi ya. Oke. Nanti kegiatan ketiga itu evaluasi. Kegiatan ketiga evaluasi. Tahap pertama melaksanakan evaluasi gerakan literasi melalui apa evaluasinya mau dilakukan? Ini melalui apa? Ada post-test, Bu, ada pre-test dan post-test. Post-test itu gimana caranya literasi di post-test kan? Di sana saya akan membuat soal, kemudian di situ ada
kayak dongeng-dongeng saya taruh, jadi di situ siswa membaca Ada dongeng. bacaan tertentu berarti ada bacaan wajib ya. Oke. Ya, jadi kegiatan evaluasi yang pertama tahapannya melaksanakan gerakan literasi, melaksanakan evaluasi gerakan literasi melalui apa? Post-test tadi. Lalu tahap kedua mengolah hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut. Nah, laporan dan rencana tindak lanjut itu yang dilaporkan kepada mentornya, ya. Tapi harus ada gitu, harus ada dalam bentuk tulisan. Nggak bisa cuma ngomong doang, itu meskipun cuma 1-2 lembar, tapi ada hasil pengolahan data. Adakah peningkatan kemampuan membaca anak, mana minat membaca anak, meningkat atau tetap turun saja atau biasa-biasa saja, ya. Disampaikan dalam laporan itu dari hasil mengolah data. Oke, yang berikutnya, saya kira itu saja ya. Saya kira itu saja. Terima kasih cukup untuk Sulilawati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Penguji. Terima kasih Pak Mentor. Dukungan Bapak sangat penting untuk Ibu Sulis. Kalaupun nanti perlu ada kegiatan lagi tambahan untuk kegiatan keempat, bisa pembenahan perpustakaan, ya. Karena kan perpustakaannya tidak berfungsi. Jadi tambahannya supaya menjadi 4 kegiatannya bisa pembenahan perpustakaan. Kalaupun nanti datang petugasnya sudah tidak, istilahnya dia sudah terbenahi, ya, walaupun hanya sampai di situ, tetapi kan literasinya sudah di kelas yang pojok tadi, tinggal tambahan saja kegiatan. Baik. Kalau Pak Kepala Sekolah, kalau guru-gurunya dipiketkan untuk menjaga perpustakaan minimal di jam istirahat misalkan. Ya kan, jam istirahat yang anak-anak ada 2 pilihan, mau makan, mau sholat, atau membaca di perpustakaan kan. Bisa enggak? Memungkinkan enggak seperti itu, Pak? Nah, cuma hanya pada waktu istirahatnya, Bu. Iya. Kalau waktu istirahat boleh. Karena kalau di jam pelajaran pun kan juga anak-anak lagi belajar kan, yang jam istirahat atau jam pulang sekolah, misalkan anak-anak masih mau membaca. Nah, mungkin seperti itu pengaturannya. Jadi Sulilawati selain tadi yang usulannya Bu Coach untuk pembenahan perpustakaan, jadi tahapannya itu membagi piket, misalkan ya piket guru perpustakaan. Lalu menurut saya juga mungkin menarik juga kalau kita berikan atau canangkan hari perpustakaan sekolah gitu, setiap hari apa gitu. Atau kalau misalkan terbatas ya, hari apa, setiap hari apa, kelas 1 ke perpustakaan, kelas 2 ke perpustakaan digilir gitu. Sehingga anak-anak terbiasa untuk mengunjungi perpustakaan. Kalau pojok baca kan bisa anytime kan. Nah, kalau perpustakaan digilir karena mungkin keterbatasan ruangan dan seterusnya. Kelas 1 wajib masuk perpustakaan setiap hari apa. Kelas 2 setiap hari apa. Itu mungkin bisa dijadikan ide tambahan kegiatan dan tahapan. Ya. Ya, terima kasih Bu Penguji. Terima kasih Ibu Sulis. Sebentar setelah semua selesai seminar, kita akan melakukan pembicaraan khusus untuk perbaikan-perbaikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Cynthia selaku coach. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nopalina selaku penguji. Semoga saran-saran yang Ibu Nopalina berikan bisa Ibu Sulilawati implementasi. Saya akhiri sesi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayatnya lah kita bisa bertemu pada ujian kali ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Stinko untuk memimpin ujian kali ini. Pada Ibu Stinko, saya persilakan. Terima kasih Pak Aldi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.
Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan pada saat ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Anissa untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak. Pak Aspan. Pak Mentor. Bapak akan menggunakan waktu 3-5 menit. Ya, belum kelihatan mukanya Bapak oleh videonya di Bapak akan menggunakan waktu 3-5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan Anissa. Selanjutnya Ibu penguji, Ibu Kaban akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mentor memperlihatkan wajahnya, kita silahkan Ibu Anissa untuk silahkan share screen dan slideshow. Silakan Bu. Sudah kelihatan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai